Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Sebelum saya lanjut ke materi hari ini, saya akan mereview sedikit mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai administrasi keuangan. Apakah kalian masih ingat apa pengertian dari administrasi keuangan? Administrasi keuangan yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sampai sini kalian sudah paham semua kan? Lanjut saja ke materi hari ini yaitu mengenai komponen-komponen administrasi keuangan. Komponen-komponen administrasi keuangan. Dengan tertatanya pengelolaan administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif. Tidak hanya itu, bagi suatu perusahaan akan mendorong terciptanya keuangan yang lebih tertata dan lebih baik lagi. Tidak perlu khawatir dengan rumitnya rumus dan ketentuan yang ada, karena hasilnya akan sangat baik bagi pengelolaan suatu organisasi. Apabila seluruh komponen tersebut berfungsi, maka akan membentuk kinerja administrasi keuangan yang baik, sehingga tujuan organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Adapun komponen-komponen dalam administrasi keuangan, yaitu yang pertama perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Untuk yang kedua yaitu penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan, yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Pencarian keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai prinsip administrasi keuangan. Prinsip administrasi keuangan. Manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, maka diperlukan pengidentifikasian prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik pula. Terdapat 7 prinsip dalam administrasi keuangan yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama yaitu konsistensi. Konsistensi merupakan sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi yang harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi memiliki arti bahwa organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup dalam hal ini memiliki makna agar keuangan terjaga. Pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Untuk yang kelima, yaitu integritas. Integritas memiliki makna bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu juga harus terlibat, mempunyai integritas yang baik. Selain itu,
Laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam yaitu pengelolaan. Prinsip pengelolaan memiliki arti bahwa organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yaitu yang nomor 7, standar akuntansi. Prinsip standar akuntansi artinya bahwa sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke materi berikutnya, yaitu tujuan dan manfaat administrasi keuangan. Tujuan dan manfaat administrasi keuangan. Untuk tujuan administrasi keuangan, yang pertama, memperlancar proses keluar masuk uang. Yang kedua, mempermudah transaksi uang. Yang ketiga, adanya bukti transaksi. Yang keempat, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Untuk manfaat administrasi keuangan, yang pertama, teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Dan yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup. Sebelum saya akhiri materi hari ini, saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan, yaitu penerapan administrasi keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan juga pada suasana kerja di organisasi. Dengan begitu, manajemen keuangan dalam suatu organisasi akan lebih terorganisir dan menghasilkan output yang sangat baik bagi organisasi itu sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.